Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Aisyah Putri, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah. Oh iya, bagaimana kabar kalian semua nih? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, selamat datang di podcast pertama saya. Di sini saya akan membahas tentang peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama. Kalian semua tahu nggak kalau Islam itu menganjurkan kita untuk bersifat tawasud loh? Apa sih sifat tawasud itu? Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap. Yang pertama, tidak terlalu keras atau fundamentalis, dan yang kedua, tidak terlalu bebas atau liberalisme. Jadi, dengan adanya sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Sifat tawasud ini merupakan bagian dari moderasi beragama yang harus ditanamkan kepada peserta didik, agar peserta didik memiliki sikap moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, moderasi beragama mutlak diperlukan dan diajarkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang mendamaikan, penuh kasih sayang, dan toleran di masa yang akan datang. Oh iya, pernah nggak kalian semua mendengar konflik yang mengatasnamakan agama? Pasti pernah dong. Konflik berkepanjangan atas nama agama seringkali terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti masjid dibakar, gereja diserang, tokoh agama pun menjadi sasaran kekejaman tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Bom bunuh diri dan diskriminasi atas nama isu SARA seringkali terjadi dan menjadi pemberitaan nasional. Tentunya insiden kekerasan atas nama agama, suku, dan budaya tidak bisa dielakkan. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang beraneka ragam. Percikan kebencian, kekerasan, dan vandalisme pasti terjadi karena ketersinggungan antar golongan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi bom waktu yang sekali-sekali dapat meledak dan menghancurkan tatanan masyarakat Indonesia yang sudah mapan. Kita bisa melihat beberapa insiden yang mencoreng nama baik bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan toleransi, seperti insiden Tolikara di Papua, pembakaran gereja di Aceh Sikil, dan pengeboman yang terjadi di Paris, Prancis yang menewaskan lebih dari 100 orang yang tidak berdosa. Salah satu insiden bom bunuh diri di Surabaya merupakan bukti bahwa ketersinggungan antar suku, ras, budaya, khususnya agama mudah terjadi. Kekerasan atas nama agama seakan memberikan kesan bahwa agama telah menghalalkan untuk membunuh manusia, membakar masjid dan gereja, mengganggu orang-orang yang sedang merayakan hari raya, dan lain sebagainya. Padahal agama mengajarkan kita untuk saling menyayangi, menghargai, dan menghormati orang lain. Setiap agama pasti memiliki aturan yang terkait dengan toleransi. Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh mayoritas warga Indonesia tentunya memiliki aturan-aturan yang mengacu kepada kemaslahatan umat Islam. Setidaknya aturan-aturan itu memiliki korelasi dengan misi moderasi beragama yang menjadi landasan negara Indonesia. Islam sendiri dalam pembentukan hukumnya memiliki 5 prinsip loh, yaitu yang pertama, menjaga agama, kedua, menjaga jiwa, ketiga, menjaga akal, keempat, menjaga keturunan, dan yang kelima, menjaga harta. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai kekerasan atas nama agama. Pendekatan edukatif bagi seluruh peserta didik dapat diimplementasikan dalam pendidikan damai yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah, latihan penyelesaian konflik secara konstruktif, mediasi, dan negosiasi oleh teman sebaya. Itu merupakan usaha bersama agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mendamaikan.
Pengetahuan keagamaan yang luas dan tidak parsial harus diajarkan di lembaga pendidikan agar peserta didik memiliki pondasi paham keagamaan yang tidak sempit. Oleh sebab itu, diperlukan peran guru agama untuk menanamkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang multikultural ini. Bagaimana sih peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama? Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh warga Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengenyam pendidikan 9 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan berarti membuat peserta didik untuk mengenali diri sendiri, mengenali potensi diri, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Guru harus mampu memberikan pencerahan tentang moderasi beragama agar peserta didik dapat menjadi manusia yang mendamaikan baik di lingkungan maupun alam sekitar. Dengan pengetahuan tersebut, diharapkan dapat terciptanya kerukunan hidup antar sesama dan bisa hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda agama, ras etnis, dan lain sebagainya. Jadi, guru harus memiliki prinsip keguruan yang dapat memperlakukan peserta didik dengan baik, sehingga tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai. Ada beberapa prinsip keguruan yang dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang guru harus dapat membangkitkan peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi. Kedua, guru harus mampu membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. Ketiga, guru juga harus mampu membuat urutan dalam pemberian mata pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan perkembangan peserta didik. Keempat, guru mampu mengembangkan pelajaran yang akan diberikan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan. Kelima, guru mampu menjelaskan materi secara berulang-ulang dengan harapan peserta didik sudah memahami materi yang telah diberikan. Keenam, guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antar mata pelajaran atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, guru harus tetap menjaga konsentrasi peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati, meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya. Kedelapan, guru harus mengembangkan peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun luar kelas. Kesembilan, guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individu agar dapat melayani peserta didik sesuai perbedaan. Itulah beberapa prinsip keguruan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Karena sebagai seorang guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga dapat membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang unggul mandiri dan dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya. Guru memiliki peran sentral dalam mengolah perbedaan beragama karena guru merupakan role model bagi peserta didik. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu mengurai perbedaan ras, bahasa, dan warna kulit dalam mengimplementasikan moderasi beragama di sekolah. Sehingga peserta didik dapat mengambil contoh atas tindakan yang dilakukan oleh guru itu sendiri dalam implementasinya di kehidupan nyata. Nah, itulah peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama. Sekian podcast dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.